rumah keropos dengan dinding kayu ini tersembunyi cerita yang menyeramkan. Konon, penampakan hantu perempuan dan laki-laki sering terlihat di rumah ini. Sebuah peristiwa pembunuhan seorang suami terjadi di rumah tersebut. Sang istri yang membunuh kemudian mengakhiri hidupnya juga dengan cara gantung diri. Ada sebuah cerita di tempat ini yang konon kabarnya mengatakan bahwa sebuah rumah yang dahulunya ditinggali oleh sang suami istri sekarang menyimpan begitu banyak misteri. Dan konon kabarnya menurut warga sekitar penampakan dan juga suara-suara aneh sering terdengar dari dalam rumah itu. Beberapa warga sempat mengatakan pada saya bahwa dahulunya sepasang suami istri tinggal di rumah ini, hidup harmonis, sampai akhirnya sang suami mengalami sakit parah. Berobat kemanapun tidak membuahkan hasil, dan entah kenapa warga sekitar mengatakan penyebab kematian dari sang suami adalah istrinya sendiri. Dan saya akan memulai penyusuran saya di sebuah rumah misteri yang tidak harmonis bersama dengan Ki Arya dan Nindi yang akan menjadi mediator saya kali ini. Kita bisa mulai sekarang? Mangga, silakan. Let's go. Ini di sini ya, di pohon ini. Ini tempat kumpulnya makhluk yang laki-laki. Yang ini kalau yang satu lagi yang bengkok itu dihuni oleh makhluk perempuan. Maksudnya gimana nih? Kenapa bisa Di sini, sini. pohon besar ini? Yang ini. Pohon udah tua ya? Udah tua. Lama banget kayaknya. Iya, ini udah puluhan tahun. Di sinilah tempat mereka berkumpul. Berkumpul di sini. Ibaratnya rumahnya. Rumahnya. Betul. Alasan Dari memilih makhluk pohon perempuan. ini karena usia atau karena suatu hal lain? Ki? Kesatu karena memang dari usia pohon ini cukup tua, Ya. juga dari bangunan udah lama tak terisi. Bisa kita lanjutkan perusahaan kita? Silahkan. Untuk ini lebih supaya lebih kita tahu keberadaan di sini kita gunakan mediator. Oh, rencana Ki Arya mau gunain mediator? Ya, kita bisa menggali lebih dalam nanti. Oke. Nggak mau di tempat lain aja, Ki? Apa harus Karena di sini? ini berdekatan dengan Oh, Ki mau coba dari dicoba sini ya, Oke. dicoba ya. Alright. Ya, Ki Arya akan coba untuk menggunakan Nggak apa-apa ya? Nggak, sebagai insya Allah mediator. nggak, insya Allah. untuk bisa menggali informasi di sini. Kebetulan hawa negatif ya mungkin ya, atau hawa gaib dari tempat ini sangat kuat. Dari itu bisa membantu Ki Arya. Os, Iya, iya. Iya, iya, iya. loncat ke sana soalnya sih. Iya. Bawah jurang. Ya di bawah Mas, sini bawah. tepat di bawah gua ada jurang, jadi gua ada di sini untuk jaga supaya dia jangan sampai kemana. Sepertinya takut ya. Ya. Assalamualaikum, siapa nih? Siapa? Kok os. Ya, siap. Apa? Ada suatu hal di sini Ki? Atau gimana? Kenapa dia? Iya. Ki Arya akan coba untuk bisa lebih berinteraksi dengan sosok yang menempel di tubuh Nindi, karena agak sulit sekali untuk mengajak Ini makhluk itu berkomunikasi. soal dia nggak bisa bicara karena ke ini berjalan tahun.
Oh, jadi meninggalnya ada tali di sini Tali di sini. menjeratnya. Ya, Kemungkinan gantung diri kayak gitu ya. karena dia merasa menyesal, terus ada sebuah tekanan jiwa yang sangat, yang memang dia nggak bisa ungkapkan, akhirnya dia dengan penyesalan itu akhirnya mengambil. Jadi Tempat dia sandalnya. motivasinya tuh waktu itu balas dendam. Balas dendam. Setelah dia balas dendam akhirnya menyesal. Yari akan coba untuk menetralisir kondisi dari mediator kita karena sudah cukup. Ini Stefan. Aduh, kasihan masih. Jadi ini adalah bagian dalam rumah, bukan ruang pertama. Ada warga sekitar juga sempat bilang, Ki, dulu tempat ini ditinggali oleh seorang wanita dengan anaknya, tak bersuami kebetulan. Tapi entah kenapa hanya dalam tempo seminggu mereka memilih untuk pindah. Oh, Jadi kuat ya. pembayaran setahun itu ibaratnya dihanguskan saja. Ya. Kata masyarakat sekitar sih, anak tersebut kerap sakit. Karena yang sepasang suami istri sudah meninggal. Jadi anak itu mungkin Ya, seperti tiap itu. pokoknya di sini tuh siapa aja yang menginap atau mengontrak di sini rumah ini atau ada yang mau beli rumah ini tetap akan tinggal. Ibaratnya memang harus dibersihkan itu gimana? Ki? Ya, seperti itu. Ada ritual pembersihan. Ada seperti ritual itu. tertentu. Ada apa di sini? Terkadang si istrinya itu sering dorong di sini. Oh dulunya Jatuh. ceritanya. Iya, sama suaminya ribut sedikit dibesar-besarkan. Pokoknya tidak ada satu keharmonisan di sini. Tapi menurut warga sekitar sebenarnya mereka harmonis, malah mereka taunya harmonis gitu loh. Yang mereka bingung Itu di luar. Kalau di luar dia mereka itu memperlihatkan tidak ada sebuah pertikaian, tapi sebetulnya di dalamnya tuh hancur. karena saya sempat nanya beberapa warga agak kurang logik gitu loh kalau misalnya Di sini banyak sekali ini makhluk yang tadi pada berdatangan. Awas kamu. Ini agak sana. Ini di belakang ini nih. Awas. ya udah oke agak di clear dibuka. Kiari akan coba untuk Silakan duduk coba. menggunakan dia sebagai mediator mencari informasi yang lebih karena kebetulan tempat ini memang kental dengan hawa spiritual. Karena gini, kalau misalkan ini dipaksakan, yang saya takutkan terjadi sesuatu sama mediator ini. Di sini terlalu banyak makhluknya. Takutnya nanti yang masuknya bukan satu makhluk. Takutnya ada makhluk lain pada masuk akhirnya. Iya, kalau gitu mediator saya tinggal saya sama Kiari ke atas. Ya udah. Astagfirullah. Kayak ruang tempat peristirahatan. Ini di sini kejadiannya. Oh, pembunuhan kejadian yang- itu di sini. yang dibunuh itu di sini. Heeh. Ini
Ya, ini. Kok mati lampunya? Lampu ini gimana? Genset, tolong hati dong. Hati ke bawah gensetnya. Hidup lagi lampu gua tuh. Ya Allah, ya kan. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya Ki Arya merasakan kesedihan yang datang dari tempat ini. Lebih baik kita doakan aja. Iya, ya. Daripada kita begitu terlalu jauh. Kasihan. Dia memohon sama saya, tolong jangan di ini, dengan doakan aja Iya. kami. Jadi gitu. Dia memohon sama. Oke, kita clear aja tempat ini. Standby Pak Ade, juga Ki Arya. Kita akan coba doa di halaman belakang. Dan kita akan segera kembali dengan siapa yang akan menjadi peserta kita di episode kali ini. Yuk, out ya. Peserta tantangan siapa takut kali ini. Miki, umur 25 tahun. Anita Karol, 20 tahun. Umbu, umur 26 tahun. Dalam tantangan kali ini, peserta harus mencari manekin, botol racun dan tali tambang, serta bantal guling dan kain jarit. Bawa barang-barang tersebut ke sebuah ruang dan peserta ditugaskan untuk meletakkan manekin di kasur. Miki, apakah Miki berhasil menuntaskan segala tantangan yang diberikan dalam episode kali ini? Carilah mannequin. Assalamualaikum. Permisi. Bang, siapa? Carilah botol racun dan tali. Apa? Carilah bantal, guling, dan kain jarit. Mana kainnya? Ribet lagi dah nih. Ayo! Ampun. Nah, lu kainnya mana nih? Pergi! Si baju. Bawalah barang yang sudah Anda dapat ke ruang tempat tidur. Nah. Ya Allah, ampun. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Tapi ini yang nempel ini apa ya tapi?
Iya, 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 iya. Kamu hati-hati jangan terlalu dekat ya. Kagak sampai. Nindi agak jauh. Assalamualaikum. 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 Siapa ini? Hah? Assalamualaikum. Yang suaminya itu. Kenapa dia marah? Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa marah? Kenapa? Oh iya, tempat tidur ini. Hah? Maksudnya gimana? Ngasih racun ini dia ada penyesalan terus jantung diri